Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saudara sebelum dimulai kami mohon maaf berhubung Ustaz yang mengisi Ustaz Sekijan belum bisa hadir. Nah, di sini saya badal dari beliau. Dan mohon maaf yang sebelumnya untuk kajian kitab Arba'in Nawawi, yaitu kitab-kitab yang menjelaskan tentang hadis. Nah, di sini saya kitab Wasiatul Mustafa, sama-sama isinya tentang hadis. Untuk itu marilah kita bersama-sama menatanya untuk memperbanyak amal ibadah. Ada ya, ini Pak Sekidanya sudah hadir. Langsung kami sambung kepada beliau Ustaz Sekijan. Kepada beliau kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Yang saya banggakan, saya muliakan seluruh santri pesan masa Universitas Islam Sultan Agung. Alhamdulillah pada sore hari ini kita masih diberikan nikmat oleh Allah kesehatan, sehingga kita masih bisa menjalankan ibadah puasa Ramadan yang ke-berapa? Ojo gaya orang hitungi, mau hitungi terus saja. Enggak. 5 ya. Ini cuma 1, 4, 5. Dan bersyukur pula kita diberikan kesempatan oleh Allah untuk tabarukan, untuk menambah ilmu kita dalam kajian kitab Arba'in Nawawi. Semoga segala usaha kita dalam berpuasa ini, mengaji ini dicatat oleh Allah sebagai amal hasanah, dan ilmu yang kita peroleh menjadi ilmu yang manfaat dan barokah fi dini wa dunya wal akhirah. Oleh karena itu marilah kita awali kajian pada malam ini dengan membaca suratul Fatihah. Yang pertama kita diangkat kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta sahabat dan keluarganya. Yang kedua kalinya kita diangkat kepada muassis pendiri Yayasan Badan Wakaf Sultan Agung beserta pendiri Universitas Islam Sultan Agung, segala pejuang yang memperjuangkan berdirinya yayasan dan universitas ini. Yang ketiga kalinya kita diangkat kepada ayah ibunda kita, yang seterusnya kita diangkat kepada guru-guru kita, dan kita diangkat kepada seluruh umat Islam. Wabil khusus kita diangkat kepada pengarang kitab Arba'in Nawawi Syekh Nawawi Al-Batani Syarul Lailahu Walahul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Hadirin sekalian, biasanya kajian pesantren Mahasiswa Sultan Agung ini diadakan ba'da maghrib karena ini bulan Ramadan. Kalian kalau maghrib itu terjeda makan, buka puasa, butuh waktu ekstra, sehingga apabila diadakan pada maghrib menurut kami kurang efektif, maka kita pindah qoblal maghrib atau sebelum maghrib, sekaligus nanti buka bersama. Boleh di sini, boleh di pesantren.
Dan tema kajiannya sementara selama Ramadan kita rubah, kita tabarrukan sebagaimana tradisi para santri. Apabila bulan Ramadan itu kita mengaji kitab, semoga nanti bisa khatam. Maka saya pilih kitab yang tidak terlalu tebal, tapi insya Allah barokahnya banyak. Ini saya pilih kitab kumpulan hadis yang disusun oleh Syekh Nawawi Al-Batani. Ini asli ulama Indonesia yang menjadi mufti di Timur Tengah, khususnya di Mekah. Beliau berasal dari daerah Banten. Ini ada yang dari Banten? Banten ada ya? Nah, ini pengarang kitabnya Syekh Nawawi Al-Batani dari Banten. Buka-buka sini. Semuanya dapat berkait, khususnya sektor Banten. Nah, kitabnya disebut Arba'in Nawawi karena terdiri dari 40 hadis yang dipilih beliau dari berbagai kitab-kitab hadis induk yang keseluruhannya insya Allah sahih. Dan para ulama memberikan testimoni yang bermacam-macam tentang kitab ini, walaupun tidak tebal. Istilahnya kalau kita menggunakan istilah orang Jawa itu cilik tapi mentes, ya. Kandungannya sangat banyak dan bisa disebut ini adalah pokok-pokok ajaran Islam. Maka selama 4 kali pertemuan ini, kalau kita berusaha khatam satu pertemuan 10 hadis, jadi keterangannya mungkin tidak terlalu panjang. Dan di sini saya membaca kitab ini dari berbagai literatur, tapi yang saya jadikan literatur pokok adalah kitab Al-Jawahirul Ru'yah. Ini salah satu syarah kitab Arba'in Nawawi, banyak sekali sebenarnya, tapi yang saya jadikan pegangan utama adalah Jawahirul Ru'yah. Adapun kitab-kitab yang lain saya sari keterangan-keterangan yang tidak ada di sini sebagai mutobana. Banyak sekali kitab Arba'in Nawawi ini disarai, ada Fathul Mubin dan macam-macam ya. Semoga ini menjadi berkah buat kita semua, umumnya pada usul amin ya rabbal alamin. Yang pertama, al-hadisul awal, hadis yang diceritakan dari Amirul Mukminin Abi Hafsin, yaitu Umar bin Khattab. Jadi Umar bin Khattab itu punya julukan Abu Hafsin. Hafsin itu artinya asad. Asad itu pemberani, karena memang semasa hidupnya sahabat Umar ini dikenal sahabat yang paling ditakuti. Maka disebut singa padang pasir ya. Ya, nama dia punya julukan Abu Hafsin. Hafsin itu ai asadu, lelaki yang tangguh dan pemberani. Umar bin Khattab meriwayatkan satu hadis yang sebenarnya ini juga riwayatnya banyak. Salah satunya dari Abu Hafsin, yaitu Umar bin Khattab meriwayatkan hadis yang sudah sangat masyhur sekali di telinga kita, bahwa beliau mendengar Rasulullah SAW bersabda, "Sami'tu Rasulullah SAW yaqul, innamal a'malu binniyah wa innamal likulli imri'in ma nawa. Faman kanat hijratuhu ila Allahi wa rasulihi fa hijratuhu ila Allahi wa rasulihi. Wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yamkihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi." Rawahu Imam Al-Muhaddatsain, yaitu Bukhari Muslim. Jadi hadis ini menceritakan persoalan niat. Tapi perlu saya sampaikan bahwa niat itu ada dua. Niat di dalam ibadah-ibadah mahdhah dan ghairu mahdhah. Kalau niat itu di dalam ibadah mahdhah, maka niat itu menjadi rukun. Niat di dalam sholat itu menjadi rukun. Niat di dalam haji juga menjadi rukun. Harus ada niat. Nah, sedangkan niat di luar ibadah mahdhah itu memiliki fungsi yang bermacam-macam. Ibadah itu tidak hanya sholat, zakat, puasa, haji,
Tapi segala nafas yang kita keluarkan itu bisa mengandung unsur ibadah apabila kita itu memiliki niat yang bagus. Maka hadis ini berkaitan dengan hal tersebut. Innamal a'malu binniyat. Amal itu bergantung pada niat. Maka niat memiliki salah satu fungsi, yaitu membedakan kebiasaan dengan ibadah. Ya. Sesuatu yang membedakan bainal adah wal ibadah itu adalah niat. Contoh, makan. Makan itu menurut orang awam atau orang pada umumnya adalah sebuah kebiasaan, hal yang biasa saja, yang kita lakukan biasanya secara normal 3 kali sehari. Apabila makan itu tidak didahului dengan niat untuk beribadah, maka makan itu hanya akan menjadi rutinitas atau kebiasaan kita sehari-hari. Tapi kalau diberikan niat untuk beribadah, maka setiap kunyahan akan menjadi pahala. Bagaimana niatnya? Banyak. Misalnya taqwawil ibadah. Saya niat makan untuk atau sebagai kekuatan supaya saya ini bisa kuat beribadah. Maka setiap kalian melakukan makan itu dicatat sebagai amal ibadah, bukan sebagai rutinitas saja. Itu yang pertama. Jadi niat itu membedakan ya antara kebiasaan dan ibadah. Itu hanya bernilai menjadi biasa saja atau ada muatan ibadah, itu bergantung pada niat. Yang kedua, niat itu juga memiliki fungsi membedakan derajat ibadah satu dengan ibadat yang lainnya. Contoh, nilai ibadah seseorang itu derajatnya bisa berbeda dengan ibadah yang sama, bisa memiliki derajat yang berbeda karena niatnya. Misal, orang itu beribadah sholat duha, itu niatnya untuk mencari kekayaan atau karena rasa syukurnya kepada Allah, ini nilai pahalanya berbeda, kualitas ibadahnya berbeda. Ini bergantung pada niat. Ya sama-sama ibadah, karena ikhlas itu kalau menurut Syekh Baijuri di dalam kitab, sering saya sampaikan di dalam kitab Jawahirut Tauhid ya, itu Syekh Bajuri mengatakan bahwa niat itu dibagi, ikhlas itu dibagi menjadi 3. Ada ikhlasul dunya, ada ikhlasul wusta, ada ikhlasul ulia. Ikhlasul dunya itu orang beribadah dengan tujuan, dengan niat supaya mendapatkan balasan kemuliaan di dunia. Contohnya itu sholat duha supaya dapat rezeki yang banyak di dunia ini. Itu namanya ikhlasul dunya. Yo ikhlas, tapi apa ya istilahnya, derajat ikhlas yang paling rendah. Ada ikhlasul wusta, ikhlas tengah-tengah. Itu ikhlas apa? Yaitu keikhlasan seseorang beribadah karena mencari pahala atau karena takut disiksa di neraka. Itu namanya ikhlasul wusta. Jadi kamu kok ibadah sholat karena kamu takut nek gak sholat itu disiksa di neraka, atau kamu sedekah supaya kamu mendapatkan pahala yang banyak. Ini namanya ikhlasul wusta, ikhlas yang tengah-tengah. Yang paling tinggi namanya ikhlasul ulia. Tingkatan ikhlas yang paling tinggi yaitu orang beribadah karena rasa syukur cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sholat, sebab sholatmu itu mau niati sebagai sebagai sebuah rasa syukur karena kamu diberikan kehidupan oleh Allah, iso dadi mahasiswa Unisula, iso ketompo, iso ngibadah, syukur. Aku tak sholat sebagai rasa syukurku. Nah, ini namanya ikhlasul ya. Nah, ini yang membedakan adalah niat dan tujuannya, tujuan dan niatnya. Kalau orang niatnya supaya mendapatkan balasan di dunia, aku tak sholat ben uripku mulya ning donya, berarti apa? Ikhlasul dunya. Levelnya kalau pedes itu level 3. Kalau dia niatnya supaya mendapatkan pahala, ibaratnya sambal geprek, itu level loro, tengah-tengah. Tapi kalau dia ibadah kok karena rasa syukurnya kepada Allah, kecintaannya kepada Allah,
maka apa? Itu adalah tingkatan ikhlas yang ketiga. Derajatnya, ibadahnya, kualitasnya number one. Cara pedes sing nyampleng. Itu bergantung pada nih. Ini pertama, niat itu bisa membedakan antara adat, kebiasaan dan ibadah. Yang kedua, karena niat, kualitas ibadah itu menjadi berbeda. Makanya innamal a'malu binniyah wa innamal likulli imri'in ma nawa. Dan segala sesuatu, segala manusia itu akan mendapatkan apa yang ia niati. Misalnya melu kajian niate ben entuk bukonan gratis. Iki yo entuke bukonan gratis. Tapi kok melu kajian niate nambah ilmu, yo entuk ilmu yo entuk nasi, ya semua kuwi. Ya, jadi wa inna malikum rimri imma. Jadi manusia itu akan mendapatkan sesuai apa yang ini dicontohkan oleh Rasulullah, faman kanat hijratu ila Allahi wa rasulihi, barang siapa yang berhijrah ikut aku ke Madinah karena menuruti perintah Allah dan menuruti perintahku, maka fa hijratu ila Allahi wa rasulihi. Hijrahnya itu kualitasnya akan dinilai lillahi ta'ala. Kualitas hijrah yang nomor satu. Tapi wa man kanat hijratu lidunya, barang siapa ya yang berhijrah mengikutiku dari Mekah ke Madinah karena ingin mendapatkan balasan berupa dunia, atau dia ingin mendapatkan perempuan yang ingin dinikahinya, maka hijrahnya pun akan sesuai apa yang diniati tadi. Ini salah satunya menyindir salah satu sahabat yang berhijrah karena mengikuti apa? Perempuan yang dicintainya, karena dia ingin menikahi perempuan tersebut. Yo, jadi orang ibadah karena niat yang lain itu sudah ada sejak zaman Rasulullah. Makanya kayak meniki sing cewek-cowok niat ngaji karena ono cewek sing ngaji sing disenengi, nah meniki berarti fa hijratuhu apa limroatin yaqihuha, termasuk itu lidun. Tapi orang insyaallah muga-muga ila Allahi wa rasuli amin. Allahumma untuk lanjut hadis nomor 2 bin Khat. Qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'ana bi wa bi wa mitana bi wa ta'ala wa al-hadisu asani. Hadis yang nomor 2. An Umar aidon, sama-sama diriwayatkan dari sahabat Umar. Qala hale dawuh sapa Umar ing bainama nahnu julusun inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam data yaumin. Jadi sahabat Umar bercerita pada suatu waktu, pada suatu saat kami para sahabat itu sedang dalam satu majelis dengan Rasulullah SAW. Itola alaina rajulun, tiba-tiba datanglah seorang lelaki syadidu bayadis thiyabi, yang laki-laki tersebut memakai baju yang sangat putih sekali. Syadidus sawadis sya'ri, yang rambutnya begitu hitam mengkilap, hitam pekat. Layuro alaihi atharus safar, yang tidak terlihat bekas-bekas dari bepergian jauh. Ini tak manani Jawa, mbok sing ra Jawa ora paham, tak manani bahasa Indonesia. Wala ya'rifu minna ahadun. Yang salah satu di antara kita itu, masing-masing di antara kita tidak ada yang mengenal laki-laki tersebut. Jadi ada laki-laki yang datang di tengah-tengah majelisnya Rasulullah, itu sudah mencurigakan kedatangannya. Kenapa mencurigakan? Begini, jadi laki-laki ini tidak dikenal di kalangan sahabat, tapi kalau dia dari jauh itu tidak nampak bekas-bekas bepergiannya, pakaiannya sudah bersih. Nek saiki orang mencurigakan karena bisa naik Grab, gitu. Naik Grab nggak kena angin, nggak kena debu. Jadi walaupun misalkan dari Ungaran, dari Tembalang ke Unisula, sampai Unisula pakaiannya rapi, putih, nggak kena debu, wajar karena dia naik Grab car. Umpamanya dari Jakarta naik pesawat, terus dari stasiun naik Grab car, aman dia.
Tapi kan zaman Rasulullah belum ada fasilitas kendaraan seperti waktu itu. Adanya apa? Kuda, onta, khimar. Kalau yang apa sudah punya uang jalan kaki. Sedangkan padang pasir itu potensi debunya tinggi. Maka kalau orang itu dari jauh, harusnya sewajarnya itu minimal pakaiannya ya agak kotor, rambutnya tidak terlalu rapi lah. Tapi tidak perlu, laki-laki ini tidak dikenal, kalau dia datang dari jauh tidak ada bekas-bekasnya, pakaiannya masih putih, rambutnya masih bersih, hitam mengkilat. Ini mencurigakan sahabat Umar sebenarnya. Nah, hatta jalasa ilan Nabi, sampai pada saatnya dia itu duduk bersandingan dengan Kanjeng Nabi. Fasna darubbatai ila rubbatai, dengkule dipepetno karo dengkule Kanjeng Nabi. Kalau orang sekarang kalian itu bahasanya ya SKSD, sok kenal sok dekat. Cara bahasa desa saiki. Apa bahasa yang lebih keren apa? Wes kuwi ya. Wa doa kafaihi ala fakhidaihi. Dia tangannya diletakkan di atas kedua pahanya. Langsung duduknya cedak karo Kanjeng Nabi. Seketika laki-laki tersebut bertanya, waqala bertanya, "Ya Muhammad, akhbirni anil Islam." Wahai Muhammad, terangkanlah kepadaku apa itu Islam. Kanjeng Nabi, faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Kanjeng Nabi jawab, al-Islamu an tasyhada alla ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Islam itu ketika kau bersyahadat, bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah, dan bersaksi bahwa Muhammad adalah utusan Allah. Waktu kimas sholata, dan kamu mendirikan sholat, menunaikan ibadah sholat. Waktu tiaz zakata, dan kamu membayar zakat. Watasuma Ramadana, dan kamu berpuasa Ramadan. Watahujjal baita, dan kamu beribadah di Baitullah. Ini statota ilahi sabila, apabila kamu memiliki kemampuan. Jadi Islam itu maksudnya Kanjeng Nabi ya syahadat, sholat, zakat, puasa, haji, utawa terangkum dalam istilah yang kita kenal, yang kalian kenal dengan rukun Islam. Bareng dijawab karo Kanjeng Nabi, sahabat ini berkata, sahabat ini berkata, ya, sodakta, bener panjenengan. Loh, ini marake sahabat yang lain bertanya-tanya. Tadi bertanya tapi membenarkan jawabannya. Cara wong Jawa ini takok tapi bedhei. Bertanya tapi kelihatannya bertanya tapi apa ya? Bedhei apa? Oh. Bertanya tapi seperti ngetes ya. Iki takon kok ngetes sahabat iki do napa? Do apa iki? Do kaget, ya dianggap rada suul adab wong takon karo Kanjeng Nabi kok benerno. Kaya napa? Menguji Kanjeng Nabi, ngetes Kanjeng Nabi. Sadaqta fa ajabna lahu yas'aluhu wa yusaddiquhu. Kalau sahabat kaget-kaget, takon tapi benerno. Kemudian laki-laki tersebut bertanya lagi, "Qala fa akhbirni anil iman." Kanjeng Nabi, jelaskan kepadaku apa itu iman. Apa yang dimaksud dengan iman? Qala, Kanjeng Nabi menjawab, antu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhiri wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Iman itu apabila kau percaya adanya Allah, percaya adanya malaikat, percaya adanya kitab-kitab yang diturunkan kepada para nabi, percaya adanya Rasul utusan Nabi, utusan Allah, dan percaya akan adanya hari kiamat, dan percaya akan adanya takdir baik yang buruk maupun yang baik, atau yang kalian kenal dirangkum dengan rukun apa? Iman. Sama laki-laki tersebut pola sodakta, bener panjenengan. Ya, ini takon apa beda nih? Sahabat-sahabat itu pada bertanya dalam hatinya. Kemudian laki-laki tersebut bertanya ketiga kalinya, fa akhbirni anil ihsan. Kemudian jelaskan kepadaku wahai Muhammad apa yang dimaksud dengan ihsan. Kanjeng Nabi menjawab, qala an ta'budallaha ka'annaka tarahu
Seandainya yang disebut ihsan itu adalah ketika kau beribadah seakan-akan engkau merasakan kehadiran Allah. Fa'ilam takun tarahu, seandainya kau tidak bisa melihat Allah, tidak bisa menghadirkan Allah dalam setiap ibadahmu, paling tidak ya kau meyakini bahwa Allah sedang melihatmu. Fa'innahu yaraka. Itu namanya apa? Ihsan. Kemudian laki-laki tersebut lanjut bertanya, fa'akhbirni anis sa'ah. Jelaskanlah kepadaku apa yang dimaksud dengan hari kiamat. Kapan hari kiamat itu datang maksudnya? Kanjeng Nabi iki wis ngerti. Nek sing teko iki ora laki-laki biasa. Makanya Kanjeng Nabi jawab, mal mas'ulu anha bi'a'lama minas sa'ili. Orang yang ditanya itu tidak jauh lebih mengerti dibandingkan sang penanya. Utawa kalau diterjemahkan dalam bahasamu, sing takok luweh ngerti. Sebab Kanjeng Nabi pun perso, sudah tahu kalau yang datang, yang bertanya itu bukan laki-laki biasa. Akhirnya sahabat-sahabat itu setelah Kanjeng Nabi menjelaskan tentang tanda-tandanya hari kiamat, Kanjeng Nabi terus terang kepada para sahabat tentang siapa laki-laki tersebut. Ya, Kanjeng Nabi menjelaskan fa innahu jibrilu atakum yu'allimukum dinakum. Yang datang tadi itu adalah malaikat Jibril. Datang ke sini sengaja untuk mengajari kalian tentang agama kalian. Agamanya kalian, agama umat Kanjeng Nabi apa? Islam. Pertanyaan kritis. Kalau mengajarkan Islam, kenapa malaikat Jibril bertanya tentang ma huwal Islam, ma huwal iman, ma huwal ihsan? Ada kata Islam, kemudian ada kata Islam lagi. Ya toh? Akhbirni anil Islam, akhbirni anil iman, akhbirni anil Islam. Ini maksudnya bagaimana? Salah satu syarah dari kitab ini Syekh Ali itu menjelaskan, tapi tidak di Lu'lu'il Marjan. Beliau memberikan definisi tentang Islam itu dibagi menjadi dua. Ada Islam dalam arti sempit dan Islam dalam arti luas. Islam dalam arti sempit yaitu sebagaimana jawaban Kanjeng Nabi tentang akhbirin anil Islam tadi, yaitu syahadat, sholat, zakat, puasa, haji. Itu Islam dalam definisi sempit. Sedangkan Islam dalam definisi luas yaitu mengandung Islam dalam unsur sempit tersebut sekaligus mengandung unsur keimanan, mengandung unsur keihsanan. Itu Islam dalam arti luas. Maksudnya begini, tiyang niku angger wis, orang itu angger sudah wis syahadat, sholat, zakat, poso, haji, nek kuat, itu sudah dihukumi sebagai orang Islam. Tapi Islamnya tidak Islam yang kafah. Kalau tidak dibarengi dengan keimanan, kepercayaan terhadap adanya Allah, adanya malaikat, adanya kitab, adanya Rasul, adanya hari akhir, adanya takdir, dibarengi dengan keimanan pun belum kafah kalau seseorang itu belum memiliki keihsanan dalam dirinya. Yaitu ketika kita beribadah, kita mampu menghadirkan atau merasakan kehadiran Allah dalam setiap ibadah kita, merasakan peran Tuhan di dalam setiap ibadah kita. Kalau seseorang bisa menjalankan Islam dalam arti sempit, menguatkan keimanannya, mengamalkan keihsanannya, baru dikatakan Islam secara kafah. Yang nomor 3, ihsan itu implementasinya, implikasinya tidak hanya di dalam ibadah saja, tapi di dalam semua nafas yang kita keluarkan. Kita nafas iso kuliah itu alhamdulillah, karena anugerah Allah. Hadza min fadli Rabbi. Itu maksudnya seperti itu. Jadi hadis yang kedua ini menerangkan tentang Islam secara sempit dan Islam dalam artian luas yang mengandung syahadat, sholat, zakat, puasa, haji. Rukun Islam itu sendiri mengandung rukun iman serta mengandung keihsanan. Ditambah tentang tanda-tanda hari kiamat. Tanda-tanda yang dijelaskan oleh Rasulullah
bahwa kiamat itu tidak dijelaskan secara eksplisit kapan jatuhnya, di tahun berapa. Kanjeng Nabi gak gelem jawab. Perso. Tapi karena ketawaduannya, ya, beliau menjawab mal mas'ulu bi'a'lama minas sa'il. Tapi Kanjeng Nabi kemudian membocorkan ciri-ciri daripada hari kiamat itu atau hari akhir itu. Jadi Kanjeng Nabi kola, ngendikane Kanjeng Nabi amtalidal ammatu rabbataha. Ketika seorang budak itu sudah melahirkan tuannya. Banyak definisi pakar hadis tentang maksud hadis ini. Ada yang mendefinisikan besok sistem perbudakan itu akan muncul kembali ketika budak-budak perempuan itu disetujui oleh majikannya, kemudian melahirkan seorang anak. Sama saja dia melahirkan majikannya sendiri. Maka amtalidal ammatu rabbata. Ada yang mendefinisikan sekarang pun hal ini sudah muncul, di mana seorang anak itu minta dilayani secara totalitas oleh orang tuanya, terutama oleh ibunya. Iki podo karo apa? Seorang budak melahirkan tuannya. Wes ana apa durung ngeten iki? Sudah ada atau belum? Ana toh? Sudah lama, karena istilah anak mama itu sudah lama. Kenapa dikatakan anak mama? Mangan dijipoke mama, ya, kemana-mana diantar mama, milih baju yang milihin mama, apapun yang nyiapin mama. Seakan-akan mamanya ini seperti budak, ya masak ke, nggodoke banyu, apa meneh, wis ngurusi semua kehidupannya. Maka ada yang memaknai apa? Amtalidal ammatu rabbataha, ketika seorang anak itu meminta pelayanan dari orang tuanya, pelayanan ekstra sebagaimana seorang tuan meminta pelayanan kepada budaknya. Makanya Unisula itu Pak Rektor punya gerakan apa? Birrul walidain. Ben ora kaya ngene kebiasaan. Ben ora dan kiamat. Dilatih, disuruh hormat kepada orang mandiri, latihan mandiri. Yang kedua, wa amtarul khufata al-umrata alata li'a asyai yatatawwaluna fil bunyan. Ketika kita melihat orang yang miskin, yang tidak mampu membeli, tidak mampu mencukupi kebutuhan pokoknya, tapi apa? Mendirikan bangunan-bangunan yang tinggi. Iki wis rada muncul. Ya toh? Ora tak di duit. Elono naik ya. Ora tak di duit. Nggo mangan kurang. Tapi lek bangun rumah dur-duran direwangi utang. Ini kan termasuk. Wong saiki bangunannya dhuwur, tapi kebutuhan pokoknya kadang tidak terpenuhi. Kebutuhan anaknya sekolah nggak terpenuhi, tapi bangunannya tinggi-tinggi. Ini termasuk apa? Alamatun min alamati sa'ah. Itu jadi Kanjeng Nabi dalam hadis ini. Kamu kan jam berapa? Kemana? Rantau 10 hadis. Hadis yang ketiga, al-hadisu as-salis walal mu'alif rahimahullah an Abi Abdurrahman Abdillah bin Umar ibn al-Khattab. Ini hadis yang ketiga diriwayatkan dari putranya Umar bin Khattab yang disebut Abdullah. Jadi Umar bin Khattab punya putra namanya Abdullah, Abu Abdurrahman julukannya, namanya Abdullah, putranya Umar bin Khattab. Meriwayatkan satu hadis, ya, menceritakan satu hadis dari Kanjeng Nabi bahwa Abdullah bin Umar ini mendengar Rasulullah bersabda, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul,
Bunyal Islamu ala khamsin. Islam itu ditegakkan dengan 5 hal. Syahadati alla ilaha illallah, syahadatu ya benar. Syahadati ya, jadi badale khamsin. Syahadati alla ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah. Yang pertama, Islam itu bisa tegak, bisa terkenal, bisa moncer, bisa unggul dari yang lainnya. Yang pertama ditegakkan dengan adanya syahadatnya para orang-orang yang masuk Islam. Kekuatan kesaksian para hamba, para orang Islam terhadap keesaan Allah dan kerasulan Nabi Muhammad. Yang kedua, wa iqamis sholah, dan mendirikan sholat. Jadi Islam itu akan tegak, mencapai kemenangan, mencapai kemuliaan yang tinggi dibandingkan dengan agama-agama yang lain kalau umatnya itu istiqomah, ijek gelem, masih mau mendirikan sholat 5 waktu. Islam itu akan runtuh kalau nanti umat Islam sudah mulai meninggalkan sholat. Makanya kita memperjuangkan Islam, kita menegakkan Islam. Ya semangat kan ngono. Tapi ra tau sholat. Podo wae. Kowe rasa gembar-gembor tegakkan Islam. Islam harus di atas segalanya. Ora usah muni ngono lah. Angger dadi wong Islam itu siji iqamis sholat. Sholatmu mau kencengi 5 waktu. Ya. Wa ita zakah, rutin bayar zakat, ora zakat fitrah tok, termasuk zakat penghasilan. Sebab wong Islam iki kok ancen gelem bayar zakat. Insya Allah wong Islam iki ra ono sing miskin. Ora ana wong Islam ngemis. Kenapa ning Indonesia itu banyak miliarder, banyak jutawan, tapi masih banyak orang Islam yang mengemis? Sebab banyak orang Islam yang belum memahami konsep zakat. Dikira zakat ini hanya zakat apa? Fitrah. Setahun pisan. Beras kira 2,5 kilo. Padahal sing di zakat itu banyak. Makanya aku zakat profesi barang itu setuju. Alhamdulillah kalau di Unisula itu para karyawan, dosen dipotong gajinya sebagai zakat, kemudian dimasukkan di lazis Sultan Agung. Salah satu fungsinya adalah untuk membiayai mahasiswa apa? Khairau. Beruang Islam ini sesuka-suka belum zakat, bayangkan para jutawan miliarder harus jutaan zakatnya 2,5% setiap bulan, lumayan. Sebenarnya tuh nih kalian ini sing kurang sanggup ya. Orang wong ngemis ning dalan. Jadi Islam tuh tegak. Kadang Islam tidak dihargai kenapa? Karena nuwun sewu kadang itu perilaku orang Islam itu tidak mencerminkan kebanggaan. Jarang loh nuwun sewu. Wong ngemis-ngemis itu jarang sing non Islam. Nggih. Laras napa boten? Akeh survei men ora percaya. Sebab apa? Kita zakah ini tidak dijalankan oleh semua orang Seandainya dijalankan, kau nawa. Misalnya orang punya penghasilan setiap bulan 1 miliar, itu dipotong 2,5% gitu. Selawe juta loh. Tapi biasanya yang eman ya. Eman. Bener lah. 10% ini berasa miliar. 100 juta ada. 1/4 100 juta bila. 25 juta. Luar biasa. Menghidupi, katakanlah orang itu hidup di Semarang 2,5 juta kebutuhan pokoknya dalam waktu sebulan. Itu bisa nyantuni uang piro? Orang 10. Itu nih 1 miliarder. Indonesia berapa miliarder orang Islam?
Makanya Islam iso tegak, iso tegak, berdiri tegak, mulia dibandingkan dengan yang lain. Penyangganya ada 5, yang ketiga adalah membayar zakat. Karena sampai konek jadi pegawai dimanapun kerja, sisihkan uang kalian untuk zakat. Orang usah gembar-gembor, mari kita perjuangkan Islam. Tidak perlu teriak-teriak. Penghasilanmu zakati. Otomatis apa? Ya, Islam itu akan terbangun semakin tinggi, semakin megah. Sing nomor 4, wahajjal bait, wahajjil bait. Apa? Haji ke Baitullah. Nanti dia akeh, nanti dia cuma jangan dipaksakan. Karena rukun Islam sing punya syarat ya, haji. Ini stato tak ilahi tapi sing terakhir sing kelima wasaumi Ramadan. Puasa bulan. Nek wong Islam gelem poso Ramadan, ketok Islame kelihatan syiarnya, kelihatan kompaknya, maka Islam akan dikenal sebagai agama yang mulia, sing persatuan umatku kompak, wae poso-poso kabeh. Kecuali sing perempuan-perempuan ya, karena punya rutinitas setiap bulan haid yang itu tidak bisa ditolak dan tidak bisa dimereni karo sing cowok-cowok. Ora sameri wong haid kuwi nyaur posone ya. Nek salat ora nyaur tapi nek posonya nyaur. Rawahul Bukhari Muslim. Sahih riwayat Bukhari Muslim. Al-hadisu ar-rabi qala al-mu'allif rahimahullah. An Abi Abdurrahman Abdullah bin Mas'ud. Ini ana sahabat meneh jenenge Abu Abdurrahman Abdullah tapi ibni Mas'ud radhiyallahu anhu qala hadatsana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Ibni Mas'ud bercerita bahwa Rasulullah itu pernah ngendikan, pernah dawuh, pernah bersabda. Ini penguatan dari Ibnu Mas'ud, wa huwa shadiqul masduq. Kanjeng Nabi itu orang yang jujur dan bisa dipercaya. Dawuh Kanjeng Nabi, inna ahadakum yujma'u khalquhu fi batni ummihi arba'ina yauman nutfatan. Setiap di antara dari kalian semuanya, setiap manusia maksudnya, sesungguhnya setiap di antara kalian semua ini yujma'u khalquhu, penciptaannya, asal mulanya terciptanya kalian semua ini fi batni ummihi, terjadi mulai di dalam perut ibumu arba'ina yauman, selama 40 hari, nutfatan berupa air mani atau masih berupa sel sperma. Ya sperma kuwi sing kaya cebong itu jenis sperma. Nek cairane dalam istilah kesehatan kalau tidak salah itu namanya cairan semen. Sperma itu sing apa? Sing kayak cebong. Nek cairane sing keluar iki lho Mas, sing biasane mau rutininasmu iki lho. Kuwi jenenge apa? Cairan apa? Semen. Spermane sing cilik-cilik, bibite. Lah, jarene turunnya Kanjeng Nabi selama 40 hari pertama manusia itu berupa apa? Sperma dalam 40 hari. Jadi sperma itu cara nenggone Sarai Mbah Nawawi sendiri dijelaskan sperma selama 40 hari itu muter-muter. Atau yang disebut oleh Syekh Nawawi jemene yaumut tauhimah. Hari-hari ngidam kalau bahasanya orang Jawa. Kalau bahasa Indonesianya apa nyidam? Bahasa Indonesianya apa? Nyidam ya. Sing mbak keinginannya aneh-aneh gitu.
ngidam. Nah, itu yaumut tauqimah 40 hari pertama. Jadi nek besok istrimu kok hamil, mengklaim ngidam itu waktunya berapa? Cuma 40. Selepas itu laisa tauqimah. Wes ora disebut tauqimah meneh. Mulai istri sing manja, Mas, aku ngidam. Kok eleng-eleng kandungannya berapa? 5 sasi kok ngidam. Berarti namanya sing aneh. Nama utun yang aneh-aneh ya. Karena apa? Yaumut tauqimah itu hanya berapa? 40, 1 bulan 10 hari. Ya. Spermanya muter-muter mencari tempat menempel yang tepat. Makanya ibu-ibu 40 hari pertama itu mual-mual dan sering muntah. Terus pengen apa? Maam sing aneh-aneh. Biasanya sing aneh-aneh itu sing digulai sing boten enten. Yang dicari yang tidak ada. Rendeng-rendeng jalur durian. Ya. Orang durian minta durian. Usume apel minta jeruk. Usume jeruk minta pir. Usum pir minta anggur dan seterusnya. Ini juga hanya berlaku 40 hari bagi calon ibu-ibu ya. Bonek lebih dari 40 hari dihapusi sampai atas. Sumayakunu alaqatan mithla dzalik, setelah 40 hari kemudian berubah menjadi alaqah. Alaqah ini getih kempel. Maghrib. Ya kentonganmu. Lah kentongan aja kene aja gelem ya. Berubah apa alaqah? Alaqah iki omanane secara bahasa ya gemandul, gantung-gantung. Makanya kandungan selama 80 hari pertama itu masih rentan keguguran karena betul-betul belum menempel secara kuat, masih berupa alaqah darah selama 40 hari, berarti 80 hari ya, 80 hari. Tumayakunu mudghatan mithla dzalik, 40 hari ketiga berubah menjadi daging yang menggumpal, wes rada kuat. 120 hari, berapa bulan? 4 bulan. Setelah 4 bulan, tumayursalul malaku, malaikat diutus oleh Allah untuk menemui janin tersebut, kemudian fayangfuhu fihi ruha, malaikat tersebut meniupkan ruh di dalam janin tersebut. Mulai hiduplah sejak usia berapa bulan di dalam kandungan? 120 hari atau 4 bulan. Terus setelah ditiupkan ruh, wayumaru bi arba'i kalimatin, malaikat diperintah oleh Allah untuk mencatat 4 hal berkaitan dengan janin tersebut. Yang pertama, bikatsbi rizqihi, menulis rezekinya akeh apa sithik, barokah atau tidak barokah. Sudah ada catatannya ketika kalian itu sudah berusia berapa? 4 bulan di dalam kandungan. Yang kedua, wa ajalihi, kapan dia mati dan di mana dia meninggal. Kapan dia meninggal dan di mana dia meninggal dicatat karo malaikat sejak janin berusia 4 bulan di dalam kandungan. Yang ketiga, wa amalihi, besok kerjanya jadi apa. Yang keempat, wasaqiyun am sa'idun, besok dia termasuk orang yang beruntung atau celaka. Makanya orang Jawa itu punya tradisi mapati. Bayi orang hamil itu nek usia 4 bulan terus ngadake selama mapati ya, mapati. Maca surat Yusuf ben anake ganteng. Ya. Maca surat Maryam ben anake pinter. Maca surat Yasin gen ketularan kemuliaane Kanjeng Nabi. Ndonga sing apik-apik. Muga-muga ya ditungakno selamat agamane, didoakan rezekinya banyak, diberikan kesehatan fisik dan kesehatan batin. Sebab dalam 4 bulan itu malaikat sedang mencatat amalnya
supaya oleh nyatet malaikat api bagus. Makanya ini tradisi yang bagus yang dilestarikan. Jadi nanti 4 bulan dalam kandungan sampai iso mau dungani terus wacana Maryam, Yusuf, terus dibaca guys apa surat Yusuf nek lanang ben ganteng kayak Nabi Yusuf. Ono ya. Fawalladzi la ilaha ghairuhu in ahadakum la ya'mala bi amali ahlil jannah. Fawalladzi, maka demi Allah, demi zat yang tidak ada Tuhan selainnya, maksudnya demi Allah, inna ahadakum, jadi Kanjeng Nabi, sesungguhnya di antara kalian semua ini, semua manusia, setiap di antara kalian layak malu bi amali ahli jannah, ada di antara kalian itu yang beramal seperti amalnya ahlul jannah, ahli surga, hatta mayakunu, sehingga tidak ada sekat bainahu wa bainaha, antara dirinya dengan surga. Saking ngamali api-api, seakan-akan itu ibaratnya di antara dia dan surga itu tidak ada jarak. Wis ancen pantes nek lebih surga. Iladiroun, kecuali hanya sejengkal tangan. Jarak dirinya dengan surganya sejengkal tangan. Tapi sayang disayang fayasbiku alaihil kitab, karena catatan di dalam kitab yang ditulis oleh Nabi oleh malaikat tadi ya, maka fayamalu bi amali ahli nar, dia itu beramal sesuai dengan amalnya ahli neraka, sehingga dia itu meninggal dalam keadaan su'ul khotimah. Naudzubillah min. Makane hadis iki ngajarno, walaupun karena kita harus punya keimanan terhadap takdir tadi, walaupun kita tuh punya rentetan amal yang bagus, iki jangan sombong, jangan jumawa, jangan kemudian punya keyakinan bahwa kau pasti akan masuk surga. Enteni ditunggu sampai meninggal. Meninggalnya khusnul khotimah apa su'ul khotimah. Najan ngamalmu apik tapi nek meninggal itu kok su'ul khotimah, naudzubillah, ora sedang mlebu surga. Sebab dalam riwayat itu ketika seseorang itu sakaratul maut, setan iblis itu menjelma menjadi berbagai macam hal, termasuk bisa menjelma menjadi guru kalian, dan nanti akan mengajari kesesatan-kesesatan yang mengarah pada kekufuran. Ya naudzubillah min dzalik, setan itu kowe iso mendo dadi gurumu sing ngajari kowe ora syahadat ngajarinya, tapi ngajari apa? Kowe kon nyembah, kon syahadat, kon bersaksi tiada Tuhan selain iblis. Ini tuh iso. Makanya dalam torekoh itu ada ajaran dzikrul anfas. Jadi dzikrul anfas itu dzikir senafas demi nafas, ada dzikirnya untuk sebagai riyadhah supaya kita itu kalau apa meninggal apa husnul khotimah, dan tidak mempan ketika digoda setan. Banyak sekali wiridan-wiridan dzikir-dzikir yang bisa mengantarkan kita itu pada husnul khotimah. Termasuk iki yo membaca akhir surat Al-Baqarah ketika mau tidur. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibukum bihillah fayaghfiru liman yasha wa yu'adzibu man yasha wallahu ala kulli syai'in qadir. Amana ar-rasulu bima unzila ilaihi min rabbihi wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu baina ahadin min rusulihi wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha laha ma kasabat 'alaiha ma kasabat
Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Itu diwaca sadurunge insyaallah dijamin husnul khotimah. Nek rapal Pak maca HP banyak apa Qur'ane. Sing khet Pak, khet iki maca Qur'an gak apa-apa nek diniati kanggo dikir. Wong junub maca Qur'an gak apa-apa niate kanggo dikir. Ngono ya. Termasuk sewalike ketika seseorang itu beramal baik faya malu bi amali ahli nar fayasbiqu alal kitab faya malu bi amali ahli jannah fayadkhuluha. Jadi kalau yang punya amal baik jangan cepat-cepat berbangga diri, kalau yang punya amal buruk jangan cepat-cepat putus asa, tetap berharap pada Allah, berharap pada ampunan Allah, berharap pada anugerah Allah, kelak kita diberikan pertobatan sebelum kita meninggal. Amin Allahumma. Rawahul Bukhari Muslim al-hadisul al-khamisu wa huwa alam bisawab al-fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Demikian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.